Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajit Project. Nah, di video kali ini kita akan melakukan garden tour. Di video kali ini kita akan melakukan garden tour di salah satu rumah tokoh masyarakat di Aceh Tamiang. Itu tepatnya ada di Kampung Durian. Nah, di sini terdapat berbagai macam jenis bunga hias ataupun bunga hutan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita wawancara langsung sama Pak Guru yang punya rumah ini sekaligus gardennya. Nah, untuk itu kita langsung saja bertemu dengan pemilik gardennya. Yuk, mari. Ini adalah salah satu koleksi dari Pak Guru yang punya garden di sini. Ini adalah salah satu contoh kaktus, ya, berbagai macam jenis kaktus yang ada di sini. Nanti kita akan lihat sekeliling gardennya bagaimana. Cantik ya? Udah nggak sabar banget nih, kita mau lihat jenis bunga apa aja yang ada di garden ini. Langsung aja kita wawancara yang punyanya. Yuk, mari. Nah, ini pemilik gardennya, biasanya dikenal dengan Pak Guru. Yuk kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ngapain ini, Pak? Kita pembenahan kemarin itu di sini ada pembibitan kaladium. Cuma karena musuh kita ayam tetangga, Ayam ya. jadi kita memindahkan lagi. Kita cabut umbi-umbinya, nanti kita tanam ulang. Nah, jadi sedang melakukan relokasi gitu ya? Ya, Atau relokasi ya, relokasi. istilahnya biar kerennya relokasi. Relokasi garden. Usahakan ambilnya jangan top tanah umbiannya, jadi dia nggak stres. Oh, ternyata akar bisa stres, tumbuhan bisa stres Bisa ya? Bu, bisa sekali. Nah, kita bincang-bincang sambil Pak Guru lagi melakukan relokasi ya. Kira-kira apa motivasi Pak Guru membuat garden di halaman rumah seperti ini? Satu, itu memang dasarnya hobi tanaman. Hobi itu satu. Yang kedua, kalau cari hobi itu yang bisa menghasilkan. Hobi yang bisa menghasilkan, Iya. catat ya, catat Jadi netizen. hobi itu jangan sekedar mengeluarkan uang, tetapi hobi itu bisa menghasilkan. Dengan Iya. salah satunya kita memelihara tanaman, itu kita bisa dapat penghasilan tambahan. Hobi yang menghasilkan penghasilan. Ya, yang ketiga, kebetulan saya lagi baru pindah rumah.
Jadi untuk mempercantik rumahnya ya kita usahakan menanam tanaman. Secantik apapun rumah kalau tidak ada tanaman itu gersang kelihatannya. Nah, jadi rumah nggak perlu cantik sekali, yang penting ada tanaman kelihatan asri. Ya seperti itu. Oke, jadi Pak Guru, selain kaladium ini ada jenis apa lagi tanaman yang ada di sini? Sebenarnya sih saya suka tanaman-tanaman asli dari Indonesia, terutama dari daerah saya sendiri. Saya eksploitasi jenis-jenis tanaman apa saja yang cantik di mata saya dan punya nilai jual. Kalau di sini saya seperti macam tadi kita lihat jenis ini kaladium, ada juga bromelaea. Yang merah ini apa namanya? Bromelaea. Bromelaea. Ada juga jenis suplir-supliran. Banyak lagi sebenarnya seperti ini yang lagi ngetren, adenium, bunga tumpuk atau berlapis. Kalau dulunya dia bunganya cuma satu, sekarang dia bunganya bertumpuk seperti bunga rose. Ada juga jenis-jenis hoya. Nah ini yang lagi ngetren di luar negeri. Ini di Indonesia gudangnya malah. Nah seperti ini, bunga kecil tapi wangi. Namanya hoya. Hoya namanya. Juga ada juga anggrek. Anggreknya saya satu tidak memakai pupuk karena saya tidak suka dengan bahan-bahan kimia karena bisa merusak struktur alam. Jadi ini medianya apa? Medianya biasa aja, tergantung kita lihat aja. Seperti ini adenium ini tanah campur sekam. Kalau anggrek saya pakai ada arang dengan sabut kelapa. Tanpa pupuk ya? Tanpa pupuk. Ini juga ada hoya. Oh jadi di sini juga dilakukan pembibitan. Iya, ini saya baru kena ini relokasi juga. Sudah relokasi ya, relokasi. Ada juga jenis kaktus. Nah, ini jenis kaktus. Ini banyak jenis-jenisnya. Bisa Oh, dijelaskan kira-kira Pak Guru ini jenisnya kalau apa? kaktus saya kurang tahu nama latinnya, cuman garis besarnya kaktus. Oh gitu. Ya. Iya. Ada aglonema. Aglonema namanya. Cantik namanya. Ini bukan keladi ya? Bukan keladi. aglonema. Aduh saya pikir itu keladi. Oh ini termasuk banyak. Ini ada berapa kira-kira jumlah seluruh? Wah kalau jumlah seluruhnya ratusan saya rasa udah ini. Ratusan. Kira-kira yang sudah terjual Wah, sudah seberapa banyak? Banyak juga sih, karena saya sudah mainnya dari 2015 itu untuk yang online. Tapi kalau sebelum online saya sudah main dari sejak SMA tahun 987-an saya sudah main tanaman. Tapi ini maksudnya jenisnya? Jenisnya dari dulu saya cuma mainnya terfokus pada suplir. Habis itu kita mesti bisa melihat apa yang lagi in sekarang ini. Yang lagi tren. Lagi tren ya. Nah, jadi ikutin. Habis itu lihat kemampuan kita. Ada jenis-jenis yang mungkin memang kita nggak sanggup, jangan terlalu dipaksa. Misalnya apa tuh? Aglonema. Nah, susah ya atau gimana? Aglonema itu susah karena aglonema itu banyak datangnya dari Thailand. Kalau penggemar ingin memelihara aglonema, carilah aglonema tanian lokal karena lebih tahan dibandingkan dengan Thailand punya. Itu kenapa? Maksudnya faktor iklim atau mereka mereka menggunakan kultur jaringan. Jadi mereka mesti insentif buatnya. Mereka alatnya lengkap semua, tapi kalau kita untuk tingkat pemula, saya rasa sulit seperti itu. Nah sekarang ini saya memang khususkan ke hoya. Jadi, hoya ya. Jadi sekarang yang sedang tren itu hoya. Hoya. Ini termasuk hoya? Iya, semua ini hoya. Di sinilah pembibitan saya hoya. Di samping dia mudah perawatannya, cuman cutting, potong, stek, colok. Media boleh apa aja. Media boleh apa? Media boleh apa? Media online juga bisa. Jadi ini contohnya hoya. Ini didapat dari mana nih Pak Guru? Sebagian besar saya punya asli dari Aceh Tamiang. Saya hunting sendiri. Lokasinya di mana? Lokasinya, boleh dikasih tahu atau harus kita sensor? Lokasinya sensor. Saya garis besar aja masih di Kabupaten Aceh Tamiang. Masih di Kabupaten. Karena kalau kita saya kasihkan lokasinya itu nanti kita takut terjadi perambahan di alam secara besar-besaran dan tidak tahu
cara pengambilan yang tepat sehingga tanaman itu bisa punah. Nah, tapi kalau Hoya saya rasa tidak akan punah karena sangat mudah hidupnya. Berarti ini ada di pinggir-pinggir jalan. Iya. Seperti ini kalau andalan Ini saya. apa ini? Nah, ini Hoya andalan saya. Oh, ini Hoya juga. Ini termasuk salah satu jenis Hoya. Ini bukan jamur, Pak ya? Bukan. Ini bukan jamur. Jadi kalau pemirsa lihat, ini bukan jamur. Ini memang motif daun. Tidak semua Hoya punya motif daun seperti ini. Apalagi balik daunnya bisa merah. Balik daun bisa merah. Ini Hoya caudata. Kalau harganya agak di atas rata-rata Hoya, kecil. Kalau yang ini berapa kira-kira? Kalau ini kalau udah sebesar rimbun-rimbun gini biasanya paling 100-an. Tapi kalau untuk cuttingan seperti yang ukuran-ukuran seperti ini kan baru cuttingan namanya, kok kami bilang baru perbanyakan, dia masih ukuran pendek-pendek. Ini bisa 35-an, 50-an, tergantung rumpun, jumlah rumpunnya. Oh, dihitung jumlah rumpunnya. Iya. Kalau biasanya pedagang lain itu seller lain biasanya mereka buat gini per satu batang. Satu batang. Tapi kalau saya nggak tega, nggak tega saya karena takut nanti dengan dia mati, jadi bisa ada penggantinya. Nah, salah satu lagi aset yang sangat ini kita perbanyak ini. Nah, ini. Apa ini? Ini dulu tahun 1999 anggrek tebu. Anggrek tebu. Nah, anggrek tebu, anggrek raksasa. Ini maskotnya anggrek sebenarnya. Bunganya seperti anggrek-anggrek yang bukan, bunganya besar-besar. Dia ini dulu tahun 1999 termasuk anggrek langka atau langka atau masuk dalam appendix 1, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini sekarang Pak Guru perjualbelikan. Kenapa saya sekarang ini? Karena waktu itu tanpa sengaja saya menemukannya di kebun sawit. Di satu buah pohon itu akan ditebang dengan yang punya. Jadi saya dapat informasi, saya pergi ke sana untuk menyelamatkan ini karena penduduk nggak akan tahu bahwa ini anggrek yang sangat dilindungi. Tetapi keluar peraturan PP nomor 20 tahun 2018, anggrek tebu sudah tidak termasuk langka. Karena mungkin para kultur jaringan mungkin sudah banyak, baru habitat anggrek ini pun jadinya tidak terancam lagi karena sudah banyak yang kultur jaringan dan bisa diperbanyak. Nah, saya juga menyelamatkan ini untuk memperbanyaknya, tapi saya tidak bisa kultur jaringan. Saya cuma bisa memperbanyak lewat split batang. Jadi ini pertama diambil cuma satu ya? Ini pertama sebenarnya cuma satu rumpun, tidak banyak. Sudah banyak ini juga. Habis itu saya pisahkan per satu batang gini nanamnya, per satu batang gini. Lalu jadilah banyak seperti ini. Ini juga baru dipisahkan karena kemarin sudah terlalu tua dan ada beberapa teman yang mau pesan, tapi saya nggak bisa kirim yang indukan karena terlalu besar, jadi dia tunggu anakannya. Ini anakan ya, yang di sini ya? Iya, itu anakan dari bonggol yang dicaca, itu ada juga contohnya. Saya kurang paham sebenarnya dengan anggrek. Jadi ini saya kira ini bukan anggrek. Saya kira ini pohon apaan, ternyata ini adalah anggrek tebu yang sempat langka di sini. Nah, kalau dijual kira-kira ini berapa, Pak Guru? Kalau berbeda dengan tebu-tebu dari daerah lain, itu berbeda dengan tebu daerah lain. Mungkin kalau di tebu dari daerah lain itu ada yang per bulb itu dia jual malah pernah saya lihat itu 50-an. Tapi kalau saya yang di Aceh Tamiang punya tebu asli Aceh Tamiang itu spesial karena tidak sama dengan di provinsi lain. Karena saya sudah melihat bunganya itu berbeda. Jadi saya jual per batang 200.000. Per batang 200.000. Kalaupun dibilang kemahalan saya tidak mengapa, walaupun ini tidak laku saya tidak mengapa. Yang penting saya berusaha melestarikan anggrek Aceh Tamiang ini supaya tetap lestari, tidak punah. Jadi sekali
Tapi selain menjual, kita juga konservasi. Iya, di sini sebenarnya tujuan utama saya dulu, sebenarnya saya main tanaman hutan ini memang itu tujuannya tadi. Saya melihat di konservasi. Saya terlihat di daerah lain, provinsi lain itu kekayaan tanamannya cukup banyak. Apakah Aceh Tamiang itu nggak ada? Memang hutan di Aceh Tamiang hampir 90% itu hancur karena perubahan lahan dari hutan menjadi lahan sawit. Ya. Jadi tugas kita yang sadar akan akan alam itu terbentuk untuk ya walaupun kita sendiri tidak ada bantuan dari instansi lain, kita lihat aja yang memang tumbuhan terancam. Karena gini, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan peduli dengan lingkungan ini? Memang ini satu kritikan juga bagi pemerintah yang selalu membuat peraturan-peraturan yang dalam pelaksanaannya sepertinya kurang. Nah ini jadi saya mengkritik juga sedikit ya. Karena gini, mereka membuat peraturan bahwa tanaman yang dilindungi ini itu tidak boleh diambil. Benar, saya sangat setuju memang untuk menjaga kepunahannya. Nah, setelah terjadi perambahan hutan secara besar-besaran, itu tega kita melihat seperti anggrek, ya kebanyakan anggrek dulu ya, anggrek nepenthes itu seperti yang sekarang lagi gembar-gemborkan oleh suara ada satu panpik. Mereka hanya menjudge itu para hunter. Saya tahu pasti betul kalau hunter itu mesti jangan disamakan. Ada hunter yang memang dia tidak terlalu besar, cuma memang dia mengambilnya mungkin agak berlebihan. Tetapi yang diambilnya itu tadi asalnya dilihat. Apakah itu karena penebangan hutan secara luas atau tidak? Karena kebanyakan mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa daerah yang mereka ambil itu yang ditebang hutannya. Nah, peran pemerintah tadi di mana? Mengapa bisa berlaku demikian? Kemana petugas-petugas hutan ini? Klise memang, itu yang sering terjadi. Seller salah karena mengambil tanaman yang dilindungi, sementara pemerintah kurang tanggap, kurang cepat. Banyak tanaman yang musnah akibat penebangan hutan yang begitu membabi buta kita lihat sekarang ini. Bukan di Sumatera aja, Kalimantan, Papua, cukup banyak. Jadi kalau tidak kita menolong, siapa lagi? Iya, jangan biarkan punah, jangan hanya bisa menggaungkan jangan diambil. Sementara tanaman itu tidak ada yang mengambilnya dan mati sia-sia. Berarti selain mengeluarkan peraturan bahwasanya itu tidak boleh diambil, mereka harus menyediakan tempat atau wadah supaya itu dikonservasi, maksudnya kayak gitu. Terus lanjut kita kemana nih? Jadi saya berupaya sebisa mungkin, kalaupun ada saya nggak khusus sih sebenarnya hunting, cuman kalau misalnya pergi ke tempat daerah wisata itu saya lihat di sekitarnya ada nggak tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan pendapatan. Di samping kita nggak usah munafik, di samping kita cinta ini juga kita perlu pendapatan. Ya, gitu. Kenapa? Kita kan nggak mungkin ini buat pot sendiri misalnya. Ya, kita membutuhkan. Kita pergi itu memerlukan dana biaya, operasional. Gitu ya? Sementara kan tidak ada bantuan lain. Jadi kalaupun ada, jadi tanaman ini bisa kita jual, kita putar untuk dana kita untuk penyelamatan tadi. Dananya berputar. Ya, contohnya seperti tanaman ini. Nah, ini namanya rotundum. Aglonema rotundum. Aglonema rotundum ini hanya hidup di sekitar kaki Gunung Luser. Jadi ini ngambilnya di sana? Tapi bukan di kaki Gunung Luser itu banyak. Okay. Dia Gunung Luser aslinya dia itu di Kota Cange. Ya. Tetapi kaki-kakinya itu dia mencakup ada beberapa kabupaten di Aceh. Habis itu ada satu daerah di
Sumatera Utara. Itu pun yang berbatasan dengan Gunung Luser seperti daerah Bahoro, Bukit Lawang, itu berbatasan. Nah, kalau yang saya ambil ini bukan di hutan. Sekali lagi saya tegaskan, bukan di hutan habitatnya, tetapi ini di perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat itu tepatnya di kebun sawit ada, di kebun karet ada. Tapi masih lokasi Tamiang ya? Masih lokasi Tamiang, tapi yang sayangnya karena ini habitat sudah beralih fungsi, merupakan itu bukan hutan tapi tanah pribadi rakyat. Jadi ini hidup di tanah pribadi rakyat yang ada perkebunannya. Apabila 3 bulan sekali rakyat itu akan meracuni perkebunannya untuk mematikan rumput supaya tidak semak, pembersihan kebun. Kita nggak bisa ngelarang. Karena apa? Karena itu tanah pribadinya, lahan dia pribadi. Jadi saya menyelamatkan sedikit demi sedikit. Kalau saya jumpa ini di perkebunan rakyat, saya ambil untuk dipelihara. Nah, untuk melihara yang begitu banyak saya tidak sanggup. Saya tidak punya lahan. Ya caranya terpaksa saya onenkan kepada penghobi-penghobi yang lain agar ini tidak punya. Nah, itu cara saya. Jadi kalau dianggap itu juga salah, saya hanya niat yang penting. Terserah Anda gimana pendapatnya. Jadi ini di-share kepada para pencinta apa tadi namanya? Para pecinta tanaman hias. Terkadang sering menjudge tanpa melihat di lapangan. Sering terjadi gitu. Jadi kasihan hunter-hunter yang lain itu terkadang tersudutkan. Memang sih tidak dipungkiri ada mafia dalam permainan tanaman ini. Ada mafia. Itu negara luar dia incar betul tumbuhan-tumbuhan dari Indonesia, terutama Taiwan, Hong Kong, Jepang, Cina. Itu rata-rata. Tapi ini bukan berdasarkan pendapat pribadi ya, memang seperti ini itu ya. Ini lagi diusut, ada satu orang itu seller Nepenthes lagi heboh kan di dunia Facebook. Makanya saya sini perlu memperjelaskan kalau saya rasa sebagian saya punya ini tidak ada yang dilindungi. Tidak ada yang dilindungi. Tadi anggrek tebu tadi karena saya sudah lihat peraturan PP nomor 20 2018 Grama Speciosum tidak dimasukkan lagi ke dalam yang dilindungi, maka saya berani untuk memperbanyaknya. Walaupun saya bukan ambilnya di hutan tapi di kebun sawit, saya perbanyaknya supaya mereka tidak punah. Alhamdulillah sudah berhasil. Dari satu rumpun sekarang sudah ada beberapa rumpun untuk dikembangkan. Ini apa ya? Ini juga termasuk Hoya. Hoya. Ini sedang dilakukan apa ini maksudnya? Ini saya lakukan di Hoya ini kadang di batangnya itu keluar akar karena dia memang perbanyakannya selain dengan biji, dia bisa dengan stek. Stek batang. Jadi kebetulan di sini kemarin saya lihat ada akarnya dan ini terlalu panjang. Terlalu panjang ya. Jadi kalau saya hunting sendiri saya nggak mungkin karena saya juga ada kerjaan pokok lain. Jadi ini kebetulan saya beli kemarin, asalnya ini Hoya dari Blangkejeren, Gayulus. Jadi Hoya saya ini tidak hanya dari Kabupaten Aceh Tamiang. Saya juga ada dari daerah lain. Kepingin saya sih saya bisa mengumpulkan 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Tapi masih ada beberapa kabupaten yang saya belum punya seperti Kabupaten Simelu ya. Simelu itu kepulauan saya belum punya. Pencinta Hoya Aceh, yang ada di Simelu. Aceh Barat juga belum punya. Wilayah Aceh Selatan saya banyak belum punya. Tapi insya Allah kalau dari Kalimantan, Sulawesi saya malah sudah punya. Loh, dari luar daerah Aceh malah sudah punya? Sudah. Nah, ini namanya Huperzia. Apa itu? Huperzia. Huperzia ini habitatnya, kalau yang saya ambil ini di pohon sawit. Nah, di pohon sawit. Apabila pohon sawit itu dilakukan repotting, maka dia ini akan punah. Walau dia tidak, memang jarang orang melirik sih. Ya, ini seperti tanaman liar seperti itu ya. Tapi mirip-mirip hidrilla sedikit. Apabila
tanam seperti ini disusun akan Bagus bagus. sih, Ini ya, karena nanti. lambat kemarin saya ngambilnya udah kering, tapi alhamdulillah ini udah keluar Ini anakannya. media tanamnya bukan ini apa? Bukan tanah, Bukan medianya ini akar-akar pakis yang tumbuh di pohon sawit itu sendiri. akar pakis. Iya, ada sejenis pakis kalau di pohon sawit yang udah tua itu ada akarnya, itu kita ambil, atau bisa juga akar kadaka. Kadang-kadang itu apa aja? Kadaka itu ada sejenis tanaman pakis-pakisan juga, tapi yang daunnya besar kan ada. Sering kita lihat di pohon-pohon sawit tuh ada besar tuh, akarnya dicincang, balut dengan ini. Yang nggak tahu pakis itu paku ya sama. Nah, Kaki sama. atau paku. Nah ini juga ada yang satu kelainan. Kelainan apaan? Ini namanya taka senteri. Kok kayak bahasa Jepang? Iya, nggak tahu saya siapa yang kasih nama, pokoknya nama ilmiahnya taka senteri. Biasanya dia warnanya hitam atau yang disebut dengan bed flower. Tapi ini ada kelainan gen. Nah, warnanya kuning. Ini udah tua, mau jadi buah. Dari sini nanti akan pembibitannya. Biasanya yang kelainan tuh mahal tuh. Iya, benar. Kalau yang kelainan itu biasanya mahal. Karena tidak semua tanaman bisa gitu. Jadi itulah gini juga ada. Jenis ini juga bisa menghasilkan uang. Padahal ini tanaman biasa, tapi ada memang kelompok-kelompok orang tertentu. Kalau ini namanya jenis-jenis Homalomena. Homalomena. Ini masih dari Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang itu sebenarnya dulunya kaya juga akan Berbagai tumbuh-tumbuhan, jenis tanaman gitu di ya. tanaman hutannya yang bisa untuk dieksplor, sebenarnya bisa juga menambah pendapatan Bisa, warganya. iya. Kalau mereka punya kebun seperti tadi kan saya bilang kebun tadi ada tanaman yang ini tapi mereka tidak ngerti. Heeh. Jadi Jadi mereka yang, menyemprotkan racun. mati sia-sia. Padahal Iya. kalau mereka rawat itu bisa, Bisa menghasilkan, ya. untuk tambahan. Saya sudah ada sosialisasi di tempat wilayah itu, tapi mereka memang Ya, susah acuh lah, untuk seperti itu ya. mengubah apa ya Pola mindset pola mereka. mereka berpikir. Mereka maunya cepat, ada barang langsung dijual habis gitu, tapi saya nggak bisa Heeh. gitu. Dia Karena ini memang membutuhkan proses ya. iya, dan mereka menawarkan ke saya, Heeh. udah bapak aja kami jual ke bapak. Nah saya sendiri kan dana memang tadi kan Iya. bukan, udah saya bilang saya kerja sendiri. ya. Jadi dana itu nggak ada. Jadi saya ada satu orang memang sekarang ini itulah dia yang mau, dan alhamdulillah dia juga udah berhasil, udah Apanya? bisa. supplier. Ini tadi penduduk sekitar Penduduk sekitar. yang saya ajarkan, ada satu orang yang memang hobi juga mungkin dia. Aha. Jadi dia ikuti anjuran saya. Alhamdulillah Dan sekarang dia melakukan yang sama hal seperti Ah, ah. ini. jadi alhamdulillah dia udah bisa menghasilkan. Walaupun bukan tanaman-tanaman yang ini yang komersil ya, tapi karena kalau udah dimasukin pot tumbuh subur pasti laku. Iya. Apalagi daerah dia tempat daerah wisata. Hmm. Jadi orang banyak masuk untuk banyak. Jadi ini kan Pak Guru bilang tadi ini adalah gerakan individu. Iya. Punya nggak kelompok atau asosiasi yang sama seperti ini juga di daerah Tamiang ini? Punya komunitas nggak? Oh, kalau tanaman untuk hias ini? kalau untuk tanaman hutan ini khususnya, kalau untuk di Aceh Tamiang saya rasa belum ada. Belum ada. Belum ada karena saya sendiri main sendiri, dan untuk peminat lokal pun masih kurang. Jadi Ah, ini jadi rata-rata kalau Rata-rata dikirimnya kemana? saya Online jual itu? online Itu karena kemana kira-kira daerah yang Ah. kirimnya? Lebih banyak pesanan kemana? Jawa, Pulau Jawa, karena sentral orang itu cukup besar kalau di Pulau Jawa. Tapi saya alhamdulillah sudah pernah kirim sampai ke Papua. Wah jauh sampai ke Sampai ke ujung. Papua. Cuman satu, ongkir dari Aceh keluar pulau itu mahal. Jadi bisa pikirkan kalau pesan itu memang betul-betul orang yang Kalau memang pesan berarti dia benar-benar yang pencinta. pencinta. Nah, gitu. Kalau sekedar ini pasti mereka mundur di ongkir. Iya, terlalu besar. Karena si ongkir itu pun bukan kita yang nentukan. Kita tidak ada mengambil untung dari ongkir. Baik, itu saja dulu wawancara kita hari ini. Nah, kalau memang misalnya ada yang berminat untuk membeli tanaman-tanaman di sini, kita bisa hubungin kemana? Silahkan hubungin saya. Kalau yang dekat bisa langsung datang. Saya di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Kalau misalnya pun melalui online, bisa lihat di Facebook saya, Hendra Saputra. Nanti linknya akan kita sertakan di deskripsi ya. Untuk yang tanya-tanya, untuk konsultasi mungkin mau
melakukan pembibitan atau mungkin perawatan, boleh mungkin tanya-tanya. Bersedia Pak Guru? Oh silakan, Bersedia. sering. Walaupun terkadang mereka info kita pertama mau beli, tapi saya bilang jangan segan-segan untuk bertanya. Jadi sering ada konsultasi juga ya? Jadi saya siap untuk membantu yang bisa saya bantu. Kita kasih share, hanya sebuah ilmu yang bisa kita berikan. Ya, karena ilmu itu terus mengalir sampai dengan kita mati ya gitu Pak Guru ya. Amin, ya. Hanya itu ya. Hanya sebagai tabungan buat akhirat. Cukup sekian wawancara kita hari ini di rumah Pak Guru. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.